Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Oke. Ayu yaumin al-an. Alan yaumul sulasa. Madadar sukumul anak. Darsunal anafiki. Oke. Sekarang hari Selasa dan pelajarannya adalah fikih. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil wabil islamidina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelumnya boleh dikeluarkan dulu bukunya. Hari ini materinya yaitu kita akan belajar tentang macam-macam najis. Sebelumnya kalian udah tahu kan macam-macam najis itu? Nah, sebelumnya najis itu menurut syara adalah suatu benda yang kotor. Coba sekarang Teteh mau nanya, siapa yang tahu ada berapa macam-macam najis? Oke, Teteh mau nunjuk Nadifa deh. Nadifa, ada berapa macam-macam najis? Ada 3. Oke, betul. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafa. Najis apa? Mukhafafa. Oke. Yang pertama itu tadi ada najis mukhafafa. Nah, najis mukhafafa ini termasuk dalam najis yang ringan. Ada contohnya. Contohnya itu apa? Ada yang tahu? Boleh, Hafiz apa Hafiz? Najis mukhafafa adalah najis Yang ringan. Contohnya? contohnya bayi di umur bawah 2 tahun. Oke, dengerin ya. Untuk contoh najis mukhafafa itu adalah air kencing bayi yang masih di bawah umur 2 tahun. Bayinya laki-laki. Nah, bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun itu belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, bagaimana sih cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mukhafafa yaitu dengan memercikan saja. Jadi hanya memercikan air pada yang terkena najis. Jadi yang pertama ada najis apa? Mukhafafa atau najis ringan. Sekarang yang kedua ada najis apa? Oke. Yang kedua ada najis atau bisa disebut dengan najis apa? Sedang. Iya. Bisa disebut dengan najis sedang. Nah, najis mutawasitoh ini contohnya yaitu ada kotoran manusia dan hewan. Nah, bagaimana Teh untuk cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya dengan memakai air yang dengan terkena najisnya itu sendiri. Tetapi asal si warnanya, baunya, terus aromanya itu hilang. Misalnya ada kotoran hewan, misalnya ada siapa di sini yang di rumahnya memelihara kucing? Ada? Oh, ada ya. Nah, biasanya misalnya si kotorannya itu di mana aja, misalnya kena baju. Nah, itu tuh si aromanya, si bentuknya itu harus sampai hilang menggunakan air. Seperti itu ya. Yang kedua tadi ada najis apa?
Tawasito. Mutawasito. Sekarang yang terakhir, yang ketiga ada najis. Oke. Yang terakhir, yang ketiga itu ada najis lado. Atau sering disebut najis apa? Oke, najis besar. Nah, yang terakhir ini najis mugolado. Najis mugolado itu contohnya apa? Kotoran hewannya apa aja? Anjing dan babi. Iya, dogi dan babi. Karena itu suatu hewan yang diharamkan oleh Islam. Iya. Nah, bagaimana sih untuk cara mensucikannya? Ada yang tahu? Boleh, Nadifa apa? Cara membasuhnya, dibasuh dengan air 7 kali. Dan di antara basuhannya dicampur dengan tanah yang suci. Iya, betul sekali. Jadi cara mensucikannya itu menggunakan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya itu menggunakan tanah yang suci. Oke, kita ulang lagi. Tadi najis itu terbagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama ada najis apa? Atau disebut dengan najis ringan. Yang kedua ada najis apa? Atau disebut dengan najis sedang. Yang ketiga ada najis apa? Mugolado. Atau sering kita sebut dengan najis besar. Oke, sekarang ada pertanyaan buat kalian semua ya. Yang bisa boleh angkatkan tangan ya. Ini termasuk najis apa ya? Contohnya itu ada misalnya kalian punya adik, umurnya itu masih 1 tahun, adik laki-laki. Terus pipisnya misalnya kena baju nih. Nah, itu termasuk dengan najis apa? Coba Teteh mau laki-laki deh. Zikri. Najis mukhofafa. Pinter. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tahu bagaimana cara membersihkan najis mutawasito? Ada yang tahu? Cara membersihkan najis mutawasito. Tadi najis mutawasito itu termasuk najis yang apa? Yang sedang. Contohnya kotoran manusia. Cara membersihkannya seperti apa? Eka? Cara membersihkannya dengan air mengalir. Iya, membasuhnya dengan air yang mengalir hingga aroma, warna, dan baunya hilang. Dapat dipahami? Oke. Jadi materi hari ini hanya macam-macam najis. Jadi kalian itu harus paham. Ada najis itu terbagi menjadi 3. Najis mukhofafa, mutawasito, mugolado. Jadi nanti misalnya kalau kalian mau wudhu, mau apa, kalian harus suci dari hadas dan najis. Seperti itu ya. Oke. Sekian materi dari Teteh. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa sebelum pulang ya. Boleh bukunya dimasukin dulu ke dalam tas? Dah? Yuk, kita berdoa dulu sebelum pulang. Dah, isi adan. Siap. Isi adan. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.